Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu tentang sistem gerak pada tumbuhan. Oke. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak eksionom, dan gerak higroskopis. Pada gerak eksionom itu sendiri dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu gerak nasti, kemudian gerak tropisme, dan yang terakhir yaitu gerak taksis. Pada gerak nasti ini terdiri dari 6 gerak, yaitu ada haptonasti, seismonasti, fotonasti, niktinasti, tikmonasti, dan yang terakhir nasti kompleks. Ada kata nasti ya untuk gerak nasti. Kemudian gerak tropisme juga ada kata tropisme, yaitu fototropisme, geotropisme, tikmotropisme, kemotropisme, dan hidrotropisme. Yang ketiga yaitu gerak taksis. Gerak taksis dibagi menjadi 2, fototaksis dan kemotaksis. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu per satu ya. Dimulai dari gerak endonom. Gerak endonom yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contohnya yaitu gerakan aliran sitoplasma pada tanaman air atau biasa disebut dengan hidrilla verticillata. Itu contohnya ya. Di situ sudah ada gambar tanaman air. Kemudian yang kedua yaitu gerak higroskopis. Gerak bagian tubuh tumbuhan karena dipengaruhi oleh kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contohnya yaitu merekahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Kemudian kulit kacang hijau itu juga bisa ya, yang sudah kering itu nanti kulitnya akan membuka dengan sendirinya. Dan membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku-pakuan. Bisa kalian lihat di situ ada gambarnya. Gambar yang pertama yaitu gambar buah polong-polongan. Kemudian yang kedua ini gambar ogo ya, gambar buah ogo. Kemudian yang ketiga yaitu tumbuhan paku-pakuan ya. Biasanya ini terdapat pada selokan-selokan itu ya. Pokoknya ada air-air itu ya, ada tumbuhan paku-pakuan atau di pinggir-pinggir sungai itu ada ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu gerak eksionom. Gerak eksionom gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan ya. Rangsangan ini berasal dari luar tubuh tumbuhan. Rangsangannya bisa berupa fisik, kemudian kimia maupun mekanik. Untuk gerak eksionom itu sendiri dibagi menjadi 3 yaitu gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Yang pertama yaitu gerak nasti. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh dari gerak nasti. Apa sih gerak nasti itu ya? Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Namun, arahnya itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang ya. Tidak dipengaruhi oleh
arah datangnya rangsang. Contohnya di sini ada bunga pukul 4 ya. Bunga pukul 4 ini bunganya cantik sekali ya. Bunganya akan mekar ya pada saat apa? Pada pukul 4 sore ya. Kemudian bunga pukul 4 ini contoh dari foto nasti. Foto itu apa artinya? Foto bisa dikatakan cahaya ya. Berarti foto nasti itu adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Yang kedua yaitu niktinasti. Niktinasti contohnya daun turi ya. Daun turi ini pada gambar ini daunnya menutup ya. Pada saat apa itu? Nah, kita bahas. Niktinasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa apa? Yaitu berupa kondisi siang dan malam. Saat kondisi siang, ya, daun turi itu akan membuka daunnya. Tapi kalau malam hari, daunnya itu akan menutup. Itu ya, berarti dipengaruhi oleh rangsang berupa kondisi saat siang hari dan malam hari. Selain daun turi, apalagi kira-kira? Yaitu daun petai Cina ya, atau biasa disebut dengan daun petet ya. Itu kalau siang hari membuka daunnya, kalau malam hari daunnya menutup. Kemudian yang ketiga yaitu tigmonasti. Daun putri malu contohnya. Nah, kalau daun putri malu ini bagaimana? Pernah memegang daun putri malu? Kalau belum pernah, kalian cari ya, itu daun putri malu yang ada duri-durinya dikit ya. Itu kalian pegang daunnya, nanti akan menutup ya, daunnya akan menutup saat dipegang. Berarti tigmonasti itu apa ya? Tigmonasti yaitu gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan ya. Sentuhannya ini nanti bisa sentuhan dari tangan manusia atau dari benda atau dari hewan, itu juga bisa ya. Kemudian yang keempat ya yaitu termonasti. Contohnya bunga tulip ya. Bunganya warna pink ya, ini cantik sekali. Termo itu untuk apa sih? Kalian tahu ya bahwa termometer atau biasa untuk mengukur apa termometer itu? Suhu. Nah, berarti termonasti ini yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa suhu ya. Tuh. Kemudian haptonasti. Nah, haptonasti contohnya tumbuhan kantong semar. Haptonasti yaitu dipengaruhi oleh rangsang berupa sentuhan serangga ya. Berarti untuk haptonasti bedanya dengan tigmonasti itu apa ya? Kalau tigmonasti itu sentuhannya semua sentuhan dari manusia, hewan, kemudian benda. Tapi kalau haptonasti itu terkhusus, yaitu sentuhannya dari serangga ya. Kemudian yang terakhir yaitu nasti kompleks. Nasti kompleks yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang. Rangsangannya bagaimana? Rangsangannya itu lebih dari satu rangsangan. Itu nasti kompleks ya. Contohnya sel penjaga pada stomata. Nah, ini gambar stomata. Stomata itu letaknya di daun ya. Ini gambarnya diperbesar. Stomata itu nanti membuka dan menutup. Atau kata lain dari stomata yaitu mulut daun. Selanjutnya yaitu tropisme, gerak tropisme. Gerak tropisme ada 5. Yang pertama fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan tigmotropisme.
Gerak tropisme itu sendiri yaitu gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya bunga matahari yaitu fototropisme. Bunga matahari ini dipengaruhi oleh foto. Foto itu cahaya. Bunga matahari kalau terkena sinar matahari dari timur, bagaimana dengan tumbuhan itu akan mengarah ke timur, ya, dan sebagainya. Kemudian geotropisme. Geotropisme itu dipengaruhi gaya gravitasi. Karena tumbuhan itu nanti mengarahnya ke bawah, berarti ada gaya tarik gravitasi atau disebut geotropisme positif karena mengarah ke gaya gravitasi. Kalau arahnya ke atas berlawanan dengan gaya gravitasi namanya geotropisme negatif, ya. Kemudian yang ketiga yaitu hidrotropisme. Kata lainnya yaitu hidrogen. Hidrogen itu berarti air, ya. Berarti rangsangannya untuk hidrotropisme yaitu berupa air rangsangannya, ya. Kemudian kemotropisme. Kimia, ya, jelas dipengaruhi oleh zat kimia. Pada gambarnya itu sudah dilihat, ya, bisa kalian lihat ada butiran kecil-kecil itu, yaitu gambar dari zat kimia, ya. Kemudian yang terakhir yaitu tikmotropisme. Tikmotropisme itu tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Rangsangannya berupa sentuhan, ya. Di sini ada pohon yang menjalar atau tumbuhan yang menjalar. Ini dililitkan pada kayu, ya. Jadi nanti selamanya ini, ya, akan melilit. Setelah ujung-ujung tumbuhan itu terkena kayu, maka akan melilit pada kayu. Kemudian contohnya itu tumbuhan kacang panjang, ya, itu untuk tikmotropis. Lanjut yang terakhir yaitu taksis. Pada gerak taksis itu dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Taksis itu sendiri yaitu gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang, berpindah, ya. Foto cahaya, berarti fototaksis itu dipengaruhi oleh cahaya. Kemudian kemotaksis, kimia, berarti dipengaruhi oleh zat kimia. Gitu, ya. Itu semua tadi macam-macam gerak pada tumbuhan. Kalau ada pertanyaan atau kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar, ya. Jangan lupa kalian like, kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, semoga videonya sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.